Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saya Julius Efrain hadir kembali untuk program Bicara Langsung di hari ini Rabu 29 September 2021. Pemirsa kami juga hari ini bersiaran langsung di TVRI Klik dan juga di live streaming kami atau di akun-akun sosial media kami begitu dikarenakan siaran analog saat ini menyiarkan untuk Sudirman Cup. Baik pemirsa, saat ini kami akan secara spesifik dan kemudian akan mengelaborasi bagaimana kemudian kerja atau kinerja yang akan dilakukan dan diimplementasikan ke depan oleh LPPR RI yang dimana kita akan mengangkat tema tentang menuju SDM yang tangguh dan profesional di LPPR RI Palu, khususnya di Palu begitu, tapi kita akan bicara secara nasional juga. Nah, kita tahu bersama bahwa Radio Republik Indonesia adalah satu-satunya radio yang menyandang nama negara yang siarannya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, dan tidak komersial yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi, pendidikan, kemudian juga hiburan yang sehat, kontrol sosial, serta menjaga citra yang positif bangsa di dunia internasional. Legalitas RRI ini kemudian tertuang dalam payung hukum di Undang-Undang Nomor 32 Garing 2002 tentang penyiaran dan juga PP 11 Garing 2005 tentang LPP. Nah, bagaimanakah kemudian pembangunan SDM yang akan diimplementasikan begitu di LPPR RI dan bagaimanakah kemudian peningkatan kualitas SDM-nya juga seperti apa dan bagaimanakah bisa LPPR RI bisa konsisten dengan visi misi yang diemban. Dan sekarang kita tahu bersama bahwa juga lagi dilaksanakan tes CPNS untuk Kominfo begitu. Bagaimanakah kemudian RRI ini bisa melakukan monitoring dan evaluasinya, ditambah yang juga terbaru informasinya bahwa sedang atau sudah dilakukan peletakan batu pertama untuk gedung yang dinamakan Multi Platform Broadcast Center RRI, yang dimana tadi kita sudah mendengarkan juga begitu di peletakan batu pertama bahwa ini akan menjadi human investment gitu atau investasi manusia yang kemudian nanti akan lebih dikhususkan kepada training center yang berlokasi di Cimanggis. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur SDM dan Umum LPPR RI yang juga sudah hadir di Palu, yaitu Bapak Nurhanuddin. Pak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Julius. Baik, sekali di udara tetap di udara begitu Pak ya? Sekali merdeka, tetap merdeka. Tetap merdeka juga. Baik, bersama Pak Nurhanuddin, Direktur SDM dan Umum LPPR RI, kami tentunya akan mengelaborasi gimana kemudian peningkatan dan pembangunan SDM yang dilakukan oleh LPPR RI. Ya, nanti kami pun juga akan kaitkan dengan pembangunan multiplatform dari gedung tersebut ya, dan juga kemudian nanti dari tes CPNS Kominfo ini apa semua yang kemudian akan menjadi relate-nya begitu atau relasinya. Saya akan langsung memulaikan perbincangan saya, Pak. Kalau kita melihat RRI ini kemarin pun juga baru tanggal 11 September ini merupakan peringatan Hari Radio ya, yang ke-76 begitu. Ada penyebutan Angkasawan dan Angkasawati begitu, Pak. Artinya di 76 tahun ini kan cikal bakal RRI pada saat itu. Ya, seperti apa begitu Pak Nurhanuddin? Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, dari time ke time seperti apa, Pak? Kalau sejarah RRI kan kita sudah sama-sama pahami bahwa lahir seiringan dengan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan RRI dengan 17 Agustus merupakan satu siklus yang bersama, karena ketika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia disampaikan oleh Pandem Padres kita, Soekarno-Hatta, maka ketika itu RRI belum lahir sebagai sebuah institusi media negara, itu sudah menyuarakan seluruh dunia. Ya, dan melalui Coron Radio Republik Indonesia itu negara-negara di dunia mendengar dan sekaligus pertama menyampaikan mengakui kemerdekaan kita, yaitu negara-negara yang ada di timur sana, Timur Tengah. Nah, kemudian dalam perjalanannya hanya beda bulan, satu bulan 17 Agustus ke 11 September gitu. Itu tidak sampai satu bulan. Satu bulan ya. Nah, itu lahir sebuah yang namanya Piagam 11 September. Piagam 11 September itu merupakan komitmen negara, komitmen pendiri negara pada saat itu untuk mendirikan yang namanya media negara Radio Republik Indonesia. Nah, apa yang tertera dalam komitmen negara itu? Yaitu Triprasetya. Inti dari Triprasetya itu pertama, Angkasawan RRI itu harus berdiri di atas segala aliran keyakinan partai atau golongan, dengan tentu mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Itu butir ketiga, menandakan bahwa
seorang broadcaster RRI itu harus profesional. Harus profesional. Di profesional. Yang pertama, itu yang ketiga tadi. Yang pertama, menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan apapun dan dengan akibat apapun. Itu nilai-nilai patriotisme. Karena memang pada saat itu suasana kemerdekaan masih menjadi euforia begitu Pak, patriotisme. Nah, kemudian yang kedua, itu mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa ini. Revolusi jangan dimaknai bahwa pada saat itu revolusi artinya sampai kapanpun peradaban manusia ini revolusi dibutuhkan. Revolusi pemikiran. Dinamis sekali begitu Pak revolusinya. Sebagai alat perjuangan dalam revolusi bangsa dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Nah, ini 3 filosofi, 3 komitmen negara Triprasetya tadi gitu yang sebutnya harus Pak, ya? hidup dalam diri seorang angkasawan. Oke. Jadi pertama adalah melambangkan tadi itu sebagai nasionalis, yang kedua melambangkan sebagai profesional, yang ketiga adalah patriotisme. Jadi 3 hal mendasar bagi setiap angkasawan RRI atau siapapun anak bangsa ini yang mau bergabung di RRI harus memiliki 3 elemen itu. Jadi dalam dirinya. maka itu disebut adalah angkasawan dan angkasawati begitu betul. Pak. Tapi kalau Pak Nurhanuddin melihat kemudian dinamika penyiaran Pak dari 45 ya, pada saat itu 11 September usia 76 tahun Hari Radio hingga saat ini kita masuk dalam dunia digitalisasi begitu Pak. Apa yang kemudian Bapak lihat Pak? Dinamika ini kan terus berkembang. Dinamika begitu, Pak. Seiring juga dinamika media, dinamika ketatanegaraan dinamika politik, dinamika demokrasi itu sebuah siklus. Oke. Karena RRI tidak hidup di ruang hampa. RRI hidup di ruang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip penyiaran publik dari berbagai negara bisa diadopsi. Tetapi kita hidup di ruang yang namanya ruang NKRI. Maka struktur kelembagaan dan juga napas NKRI itu harus menjadi bagian yang terintegral untuk mencerminkan bahwa inilah LPP khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan LPP seperti di negara katakanlah PUA, mau menjadi PUA. Oleh prinsip-prinsipnya. BBC boleh BBC-nya. Tapi masalah kelembagaannya harus kita lihat. Konstitusi ketatanegaraan kita. Itu yang harus menjadi entry point. Artinya NKRI itu tetap menjadi patron utama. Tetap menjadi patron. Artinya, dalam perkembangan sekarang bagaimana RRI dan juga TVRI dari UPT di bawah kungkungan sebuah lembaga yang namanya Departemen Penerangan. Api nan tak kunjung padam, ternyata padam ketika Gus Dur datang menyuap itu. RRI menjadi perjang. TVRI menjadi persero malah. Nah, dalam konteks perjalanan sejarah sebagai dinamikanya, maka ini 2 lembaga ini adalah lembaga yang berdiri untuk kepentingan negara. Kepentingan negara untuk NKRI, untuk persatuan, menjaga persatuan. Nah, bagaimana mungkin mau kiprahnya menjalankan fungsi itu kalau dia digiring menjadi profit oriented? Menjadi PT, menjadi perjang. RRI tidak ingin menjadi profit oriented, Pak? Tidak bisa. Karena kalau dia menjadi begitu, siapa yang menjadi pilar penyiaran negara ini? Artinya ketika ada profit oriented, mungkin akan menjadi hilirnya adalah komersial begitu, ya, Pak? Komersial. Nah, ini tidak diinginkan. Ya, itu tidak diinginkan. Yang diinginkan adalah profesional dalam rangka bagaimana menjadi penyiaran negara, bagaimana menjadi pengembang aspirasi publik, bagaimana menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan warganya, dengan warga masyarakatnya. Masyarakat menyampaikan aspirasinya, pemerintah menyampaikan programnya, kemudian terjadi check and balances itu. Itulah yang dinamakan lembaga penyiaran publik yang ideal bagi negara ini. Baik. Pak Nurhanuddin, kalau kita bicara kemudian Pak, ketika ada sumber daya yang sudah dibangun dari tahun 45 begitu Pak, ya di 11 September, tentunya ini kan harus menjadi supportingnya adalah SDM Pak, sumber daya manusia. Bapak melihat gimana kemudian dinamika SDM yang juga menjadi keberlangsungan begitu Pak? Artinya di zaman digital, ini apakah kemudian menjadi SDM yang tangguh, yang profesional, yang sudah kemudian dibentuk oleh RRI sendiri? Kalau tadi saya agak koreksi di awal, tadi regulasinya itu Undang-Undang Penyiaran 32 tahun 2002, kemudian PP-nya bukan PP 11. Oh, di PP berapa Pak? PP 12. PP 12 kalau 11 2005 itu ya? Lembaga Penyiaran Publik. Baik. Kemudian RRI PP nomor 12, TVRI PP nomor 13. Ya, ini satu kesatuan ini. Tetapi PP 12 13 ini adalah
PP-nya sama, copy paste. Dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu sama semuanya. Jadi copy paste antara RRI dan TVRI. Nah, apa yang menjadi entry point dalam perkembangan RRI dan TVRI berkaitan dengan SDM-nya? Awalnya saya agak pesimis. Ini ada upaya sistematik untuk bagaimana membiarkan RRI dan TVRI itu bubar secara alami. Kenapa? Ketika Gus Dur meniup api nan tak kunjung padam, ternyata padam, DPN dibubarkan, RRI dan TVRI tidak dibubarkan. Dia berdiri. Nah, apa yang terjadi? SDM-nya pada saat itu RRI masih 10.000. Itu di tahun? Di tahun reformasi 1999. Nah, kemudian tahun 2000 menjadi perjang. Nah, dalam perjalanan menjadi perjang beberapa tahun, kemudian menjadi 2 tahun saja, menjadi 5 tahun menjadi LPP. Karena dengan hadirnya yang namanya Undang-Undang Penyiaran. Nah, Undang-Undang Penyiaran di zamannya Bu Mega kan itu. Nah, apa yang terjadi ketika menyangkut masalah SDM, ini setiap tahun itu pensiun. Sehingga sekarang jumlah SDM RRI untuk PNS-nya itu 1.900, nggak sampai 2.000. 1.900, 1.900. Di 2021 ini? Di 2021 ini. Sebelumnya, 20 tahun yang lalu, itu 10.000. Karena nggak pernah diberikan kuota PNS. Maka saya katakan pada saat itu, kepada Kemenpan, kalau begini jadinya, maka sama saja secara sistemik, pemerintah membubarkan RRI dan TVRI, karena SDM-nya akan habis. Nah, dia adalah institusi negara, mengelola anggaran negara, mengelola aset negara, maka secara otomatis sesuai dengan regulasinya, PP nomor 12 dan 13 pasalnya sama, yaitu pasal 42 bahwa pegawai RRI terdiri PNS dan PBPNS. Yang diangkat. Nah, yang menjadi persoalan, pengelola aset dan BUMN ini harus PNS. Sementara PNS-nya tidak pernah diberikan kuota. Nah, nanti setelah itu saya menjadi direksi 5 tahun yang lalu, jumlah pegawainya RRI masih 5.000. Dalam kurun waktu 5 tahun ini. 5 tahun yang lalu 5.000. Defisitnya hingga 1.900 sekarang, Enggak, 3.000. 3.000, artinya 3.000 dan sekarang jumlahnya 1.900 begitu. 3.000 ya. Defisit di 3.000. Di samping itu, PBPNS-nya masih dibayar dengan belanja barang. Kalau berbicara masalah tangguh, RRI dan TVRI SDM-nya tidak bisa diragukan, bukan lagi menuju tangguh, sejak dulu tangguh. Iya, bayangkan dibayar dengan UMR, di bawah UMR. Tapi dia masih survive. Berarti dia tangguh kan? Nah, apa yang terjadi ketika sampaikan bahwa ini RRI dan TVRI akan bubar secara alamiah kalau tidak diberikan kuota SDM. Akhirnya nanti di 2018 kemarin baru ada kuota. Formasi diberikan. Itu pun tidak signifikan, hanya 50, RRI 50, TVRI 50. Nah, nanti tahun ini diberikan SDM yang cukup lumayan, dan setelah kami dengan bersama-sama TVRI membuat anjak ABK-nya, maka ditetapkan bahwa kebutuhan SDM setiap tahun akan dipenuhi secara bertahap. Nah, berapa jumlah SDM yang harus dibutuhkan di RRI kalau berdasarkan anjak ABK yang disusun bersama dengan TVRI, bersama dengan Kominfo, bersama dengan Kemenpan, itu RRI idealnya memiliki SDM 13.000. Harusnya 13.000, Pak. Artinya kalau kita bicara kuota 2021, berapa yang kemudian dikuotakan Pak tahun ini? Tahun ini 540. 540 untuk apa? Untuk CPNS. Nah, sementara untuk P3K itu 1.670. 540 untuk CPNS, Pak, ya? Dan untuk P3K di 1.674. 1.674. Ya, kalau TVRI 1.400 sekian. Nah, dari jumlah itu tetapi ada persoalan, karena kami akan mendapatkan suntikan 540 SDM CPNS, tetapi yang pensiun 500 juga. Nah, berarti zero kan? Zero point gitu, Pak. Nah itu. Karena itu kami di 2022 mengusulkan SDM 2.000 lebih. 2.000 lebih, tetapi pemerintah sekarang justru memprioritaskan yang namanya P3K. Karena profesionalisme birokrasi sekarang digiring kepada P3K. Nah, karena itulah P3K yang tadi 1.674 itu dialihkan ASN RRI, PBPNS RRI dan TVRI menjadi ASN P3K. Nah, ASN P3K ini sebenarnya hanya ujian kompetensi bidang, karena mereka sudah profesional. Terbukti mereka melaksanakan. Tinggal bagaimana pembuktian bahwa 1.674 formasi itu akan diduduki oleh PBPNS itu.
tinggal bagaimana bersaing dengan dirinya. Apakah memang pantas untuk duduk di situ? Beda dengan CPNS. CPNS bayangkan di sini. Di sini ya kemarin di Bandung. Di Bandung itu RRI mau diterima hanya 7. Di Bandung formasinya. Tapi yang mendaftar berapa? Hampir 1.000. Hampir 1.000, Pak. Nah, kalau PBPNS dia hanya ya, tidak pembuktiannya berkompetisi saja, dengan siapapun. karena dari PBPNS akan ke P3K-nya begitu. Tapi di 2022 sudah P3K umum berkompetisi, siapapun orang teman-teman profesional di media mau masuk di RRI, mau masuk di TVRI memiliki kemampuan. Silakan, yang penting Anda buktikan kompetensi Anda. Ya itu. Pak Nurhanuddin, artinya kalau kita bicara tentang quantity yang kemudian tidak dibarengi dengan quality atau maksud saya Pak, kualitasnya ini tangguh, profesional gitu Pak. Namun quantity ini masih sangat jauh begitu Pak. Namun gimana kemudian membangun trust, membangun ketangguhan profesional hingga hari ini Pak, begitu semangat dengan jargon sekali udara tetap di udara tadi gitu Pak, atau sekali merdeka tetap merdeka juga. Itu tadi. Sepanjang angkasawati Radio Republik Indonesia patuh dan setia kepada Piagam 11 Septembernya yang dikenal Tri Prasetya. Maka sepanjang itu tidak akan pernah goyah dengan kendati pun melarat. Walaupun kuantitinya sangat sedikit sekali. Ada nggak pejuang yang cengeng? Ada nggak pejuang yang tak tangguh? Ada nggak yang namanya patriotik, profesional? Ya, RRI sudah menjadi pejuang itu Pak. Itu nilainya. Karena itulah dia dibayar dengan gaji ada 500.000 pada saat itu, ada 250. 5 tahun yang lalu, gaji PBPNS RRI masih di bawah standar dan digaji dengan belanja barang. Saya katakan, Anda ini manusia tapi dibayar dengan barang. Nah, pada saat kami jadi direksi, alhamdulillah, dengan perjuangan itu, gayung bersambut, ya diberikan sehingga disetarakan. Nah, sudah dapat tukin juga. Teman-teman TVRI tahun kemarin, alhamdulillah selamat untuk teman-teman TVRI sudah mendapatkan tunjangan kinerja walaupun 47%. Ya, nah ini perjuangan. Nah, tujuan kami datang di Palu ini juga memastikan selain memonitoring pelaksanaan CPNS juga memastikan apakah RRI Palu setelah saya monitor tadi sudah melaksanakan secara konsisten reformasi birokrasi. Karena kenaikan tunjangan kinerja hanya bisa diperoleh apabila indeks pelaksanaan reformasi birokrasi bisa naik. Hasil kalau monef, tidak naik, stagnan, tidak bisa naik tunjangan kinerja. Dan hasil monef dari reformasi birokrasi khususnya LPP RRI Palu? Stagnan? Ya, alhamdulillah sudah ada peningkatan, walaupun masih berbagai pihak masih perlu dipacu. Manajemen perubahannya masih perlu ditingkatkan. Ya, kedisiplinan dan tunjangan capaian kinerja, laporan capaian kerja masih perlu ditingkatkan. Tetapi sudah berjalan sebagaimana harapan, hanya akselerasinya yang harus dipacu. Baik, bagaimana kemudian akselerasi akan dipacu? Kami akan mengelaborasi tentang LPP RRI dalam membangun SDM yang profesional dan tangguh begitu pemirsa. Tetap bersama kami, bicara langsung segera kembali. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung dan masih bersama saya Direktur SDM dan Umum LPP RRI Bapak Nurhanuddin yang juga saat ini sedang berkunjung ke Palu untuk melakukan monitoring dan evaluasi atau monef terhadap CPNS begitu, ya tes CPNS untuk Kominfo begitu. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan saya Pak. Artinya ada akselerasi yang harus dipacu khusus untuk LPP RRI begitu Pak. Gimana kemudian ini bisa dipacu, kemudian ada peningkatan SDM, artinya antara pusat dan daerah khususnya Palu ini bisa saling bersinergi Pak. Ya, jadi karena RRI adalah instansi pusat, ya tersentralistik, maka salah satu cara untuk memacu bagaimana perkembangan SDN-nya, kemudian bagaimana perkembangan berbagai aspek termasuk tata kelola kelembagaannya sebagai sebuah siklus yang tersentralistik dengan melaksanakan reformasi birokrasi. Maka dari seluruh satker yang ada di seluruh Indonesia, jumlah satkernya sekarang RRI plus stasiun penyiaran di perbatasan 3T itu jumlahnya sekarang mencapai 105. 105 satker. 105 satker. Dan 105 itu termasuk ada tipe A, tipe B, tipe C, dan kemudian SP itu. Itu dengan ada juga hikmah di balik pandemi COVID ini, maka bagaimana melakukan monitoring secara virtual. Itu. Jadi hampir kami, khususnya Direktur SDM, dalam rangka bagaimana membekali ya adik-adik kami, teman-teman, anak-anak kami, para pegawai PNS itu untuk bagaimana meningkatkan
kompetensinya dan juga sekaligus mempersiapkan diri untuk memasuki era transformasi dari PBPNS ke P3K, maka tentu intensitas pelaksanaan pembimbingan itu melalui virtual. Dan ada juga beberapa kami turun di daerah, ya kami harus melakukan pertemuan. Nah, kenapa menjadi pertanyaan, kenapa PBPNS dialihkan ke ASN? Karena ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jawabannya sederhana, karena RRI dan TVRI adalah institusi negara. Maka institusi negara di dalamnya adalah pegawai. Nah, pegawai dalam artiannya dua. Di Republik ini ada mau istilah pegawai, ada karyawan. Kalau pegawai itu berarti yang membedakan pegawai dan karyawan, kalau pegawai itu domainnya adalah regulasinya undang-undang ASN. Ya, undang-undang ASN. Di dalam undang-undang ASN ada dua saja rumpun pegawai. Pegawai publik dan pegawai privat. Nah, kalau di undang-undang ASN itu pegawai publiknya terdiri dari apa? TNI Polri, kemudian ASN dan P3K. Sementara untuk pegawai privat itu kenapa PBPNS-nya itu masih digolongkan privat? Karena awal sejarahnya RRI menjadi perjan, PP-nya catuakan bahwa bisa mengelola langsung pendapatan TPRI, bisa dikelola langsung untuk kesejahteraan karyawan, maka dianggap bahwa karyawan itu diangkat dan digaji dari hasil. Ya, hasil jasinonsi istilahnya dulu. Tetapi sekarang masuk di rezim PNBP. Nah, masuk rezim PNBP, maka itu tidak boleh dikelola langsung. Dengan demikian, maka stigma pandangan di Kemenpan bahwa PBPNS itu adalah pegawai privat harus diintegrasikan menjadi pegawai publik. Pegawai publik ada dua, PNS dan P3K. Karena itulah tidak ada alasan untuk tidak segera memindahkan ya ada integrasi statusnya tadi begitu, dari Pak. privat menjadi publik. Pegawai gitu. publik. Ini yang harus ini. Nah, jadi privat ke publik. Kenapa privat? Karena dulu undang-undangnya dan PP-nya, baik PP 13 maupun PP 12 mengisyaratkan bahwa segala pendapatan RRI dan TVRI bisa dikelola langsung untuk kesejahteraan karyawan. Nah, karena disitulah nilai privatnya. Ya, harusnya menjadi pegawai publik. Ya, pegawai publik. Baik, Pak Nurdin, kalau kita kembali kemudian ke visi misi, Pak, kami mencatat bahwa visi LPP RRI lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan berdunia. Ada beberapa misi, Pak. Namun ketika saya relate dengan SDM itu, kemudian mengatakan mengembangkan SDM yang mendukung kebutuhan LPP yang terpercaya dan termuka, Pak. Kata terpercaya ini terus diulang, Pak. Termuka, kemudian mendunia, Pak. Artinya pembangunan SDM tangguh profesional ini akan ada unsur trust-nya, akan ada unsur kemudian bisa secara mendunia begitu, Pak. Apa yang kemudian menjadi esensi? Kenapa ada trust? Karena memang sejak RRI di dekade Orde Baru akhir-akhir, semua media kita terkooptasi dan dikooptasi. Prinsip independensi dan netralitas itu sudah tergadai. Itu dipegang. Sehingga kita dianggap adalah corong pelanggeng kekuasaan. Karena itu Gus Dur membubarkan DPN dan RRI tidak dibubarkan, diselamatkan. Tujuannya Gus Dur membubarkan DPN itu dan tidak membubarkan RRI dan TVRI adalah bagaimana menguatkan RRI sebagai institusi negara yang mengawal NKRI, yang menyuarakan hati nurani rakyat, yang mempertemukan sebagai media komunikasi, media solusi bangsa antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder. Menyatu di situ untuk apa? Untuk kembangkan demokrasi melalui media RRI dan TVRI. Dan ini harus didukung dengan SDM juga. Harus disuruh SDM. SDM mana? SDM tangguh profesional. Profesional sebuah SDM itu dilihat bagaimana integritasnya. Ya, dia tidak bisa dibeli. Ya. Namun secara jumlah pun juga harus memadai gitu. Harus memadai betul. Nah, sekarang bagaimana kami selama ini menyiasati agar tidak kolaps? Kami menawarkan pegawai-pegawai potensial ASN di berbagai kelembagaan yang ingin mengembangkan karirnya di RRI, kan enak. Sudah ada NIP-nya, tinggal pindah. Pindah saja. Ya, tinggal pindah di RRI dan ada beberapa yang hijrah ke RRI Misbar dari berbagai dari Pemda ada. Ya, dari berbagai kelembagaan ada yang pindah di RRI. Nah, itu salah satu. Tetapi sekarang alhamdulillah karena kita sudah dibuka kerannya, sudah diberikan formasi oleh pemerintah melalui Kemenpan dan BKN sudah memberikan formasi, tinggal bagaimana memaintenance. Dan kata kepercayaan tadi, kenapa harus selalu ada kepercayaan? Kenapa itu yang selalu diulang-ulang kepercayaan? Karena kita pernah hilang kepercayaan.
Dari Sekarang publik, kami sudah berubah. kepercayaan hilang dari publik, Pak Nur Hamidin. Ya, kepercayaan dari publik. Kenapa kita hilang kepercayaan publik? Karena selalu dianggap, itu kan radio apa namanya, radio propaganda. Oke. Ya, corong pemerintah. Nah, ya kan, corong yang hanya untuk melanggengkan. Nah, sekarang RRI berubah menjadi corong. Nah, ada 3 persepsi. RRI dan TVRI berubah menjadi corong mediasi bangsa. Tapi ada mengatakan, akan lembaga penyiaran publik berarti harus corongnya diarahkan kepada pemerintah. Oke. Hanya dimiliki oleh publik. Tidak bisa juga seperti ini. Tapi bagaimana corong ini digunakan oleh semua? Digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan sosialisasi dan komunikasi antara program pemerintah kepada rakyatnya. Nah, corong pemerintah digunakan oleh publik untuk apa? Untuk menyampaikan social control, untuk menyampaikan aspirasinya, dan pemerintah dengarkan. Oke. Tonton RRI, tonton TVRI, dengarkan RRI. Untuk apa? Untuk supaya Anda dengar apa aspirasi rakyat. Oke. Sebaliknya, rakyat, dengarkan RRI. Apa yang menjadi kebijakan tonton TVRI regulasi agar Anda pemerintah, tahu begitu, apa Pak? program pemerintah Ya. dan apa permasalahannya. Baik, artinya ada balancing di dalamnya antara pemerintah dan publik. Itulah sejatinya Iya. yang namanya lembaga penyiaran publik di negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Pak Nur Hamidin, salah satu yang kemudian akan menjadi pembuktian begitu Pak, ya kita baru bersama begitu saya kembali mengulik apa yang menjadi terdapat di Instagram RRI di sosial media, bahwa ada pembangunan yaitu multi-platform broadcast center RRI, ya, dan ini kemudian akan menjadi human investment begitu Pak di zaman digitalisasi. Betul. Pak. Apa yang kemudian akan menjadi kedepannya begitu implementasi dengan pembangunan platform? Sudah diletakkan batu pertama tadi. Ya, sekarang karena ini harus tuntas di akhir tahun ini. Oke. Dan progresnya setiap hari ada progresnya. Sekarang baru berjalan 2 minggu dan lantainya sudah sampai di lantai 5, sedang pengecoran. Apa maksudnya? Itu dibangun sebagai sebuah etalase bahwa arah lembaga penyiaran publik ke depan ini, walaupun RRI sebagai lembaga yang audio, tetapi tuntutan kebutuhan, tuntutan teknologi dipaksa dan harus masuk ke multi platform. Betul. Dan semua platform kita sudah masuk. Ya, termasuk bagaimana visual. Ada RRI Net. Oke. Yang visualnya. Jadi tidak hanya audio sekarang, ya, Pak. Bukan hanya audio, visual semua. Semua ada. platform kita masuki. Semua platform kita masuki. Karena itu tuntutan. Nah, sekarang ada kami bangun di sana namanya multi platform training center. Itu tujuannya adalah bagaimana nanti ke depan RRI selalu berupaya mengupdatein diri. Karena teknologi itu berkembang. Coba. Oke. Perkembangan sekarang kan kita sudah menuju 5.0. Ya. Itu sekarang kita menuju ke sana. begitu, Pak. Yang baru kita tinggalkan 4.0-nya di titik. Nah, sekarang itu. Nah, itu kedepannya apa? Ada lagi itu. Jadi akselerasi perkembangan teknologi harus kita antisipasi dengan menyiapkan sebuah sarana untuk berkreasi dan berimajinasi, menembangkan kreativitas untuk selalu mengantisipasi perkembangan perkembangan. Itulah nanti pusatnya di Cimanggis. Luas areanya 4,7 hektar. 4,7 hektar di Cimanggis. Kreator, imajinator itu tentunya akan dipegang oleh SDM begitu Pak. Karena ada kata human investment. Artinya investasi manusia akan dibangun oleh RRI nantinya di situ begitu Pak. Kemudian bagaimana kemudian implementasinya? Kalau Bapak melihat sudah bangunan multi platformnya, platform yang kemudian sudah menyentuh visual, tidak lagi audio begitu. Optimisme apa sih Pak begitu Pak Nurhan? RRI kemudian akan kembangkan gitu Pak di usia 76 ini, 77 tahun depan? Optimisme kami ingin pertama sesuai amanat undang-undang, Undang-Undang Dasar 45. Apa hakikat tujuan bernegara kita? Ya, dilihat di alinea keempat. Ya, bagaimana ikut melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu ikhtiar, cita-cita luhur pendiri Republik ini. Nah, bagaimana caranya bisa mencerdaskan kehidupan bangsa? Kalau bukan melalui media. Bagaimana bisa menjadi ikut berperang dalam kancah internasional kalau bukan melalui media? Nah, media mana? Tentu adalah media negara. Media yang tujuan orientasinya no profit oriented. No profit oriented. Hanya itu. Kalau profit oriented kita udah tahu gimana. Bagaimana bisa mengembang misi negara di bidang penyiaran kalau dia profit oriented. Nah, itu misi arahnya ke sana. Ini akan menjadi optimisme yang menjadi kuat begitu Pak. Ada strong connection nanti di dalamnya. Dan itu harus dibangun
Nah, ada untuk membangun infrastruktur itu kan ada sifatnya improvement. Iya. Ya, pengembangan. Ada yang namanya empoweringnya juga, ya, empoweringnya. Betul itu. Jadi bagaimana kita lihat dari perkembangan teknologi, tentu bagaimana membaca dunia luar. Oke. Jadi kita bukan berkompetisi secara internal di negara kita, tapi bagaimana melihat perkembangan teknologi di luar negeri, bagaimana perkembangan media di luar negeri, untuk apa? Agar Indonesia mewujudkan cita-cita luhurnya dalam pembuka Undang-Undang Dasar 45, yaitu menjadi negara yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, RRI, Lembaga Penyiaran Publik, sebagai second track diplomasi. Itu fungsinya. Oke. Ya. Yang kedua sebagai safety value information. Nah, ini fungsi yang harus dikembangkan Lembaga Penyiaran Publik, baik RRI maupun TVRI. Oke. Pak Nurhanuddin, artinya ketika kita berbicara pengembangan SDM, tadi Bapak sampaikan bahwa tidak hanya internal area saja, namun eksternal, jejaring kemitraan, Pak. Seberapa penting begitu, Pak, ketika kita bicara tentang pengembangan SDM, empowering? Itu mutlak itu. Itu satu keharusan. Bagaimana kita membangun jejaring pengembangan dari teknologi, jejaring pengembangan dari mindset, jejaring pengembangan dari attitude-nya dan lain-lain sebagainya. Selalu kami updating. Nah, updatingnya tentu harus memahami juga perkembangan regulasi. Nah, perkembangan regulasi seperti sekarang, kalau berbicara SDM, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang ASN. Kemudian ada implementasinya PP. PP nomor 11 tahun 2017. Tentang apa? Tentang PNS, manajemen PNS. Kemudian belum apa-apa sudah ada lagi perubahan sekarang tentang manajemen PNS. Nah, kemudian bagaimana P3K-nya? P3K-nya melalui PP nomor 49 tahun 2019 kemarin. 2018. Nah, ini semua. Nah, 2018 itu masa pelaksananya sampai di 2023. Nah, setelah tahun itu gitu, tidak ada lagi pegawai selain di sebuah institusi selain PNS dan P3K. Nah, setelah 2023. Sudah tidak akan ada lagi PWPNS begitu, Pak, ya? Jadi PNS dan P3K semuanya. Nah, itu arahnya kami. Akan arahnya ke sana. Kami dengan teman-teman TVRI, dengan Ibu Dirunnya, Bu Megi, kami selalu terpadu bersama-sama bersinergi bagaimana memikirkan agar nasib teman-teman PBPNS ini tidak dirugikan. Tapi tujuannya adalah bagaimana memuliakan mereka, bagaimana meningkatkan derajat harkat dan kesejahteraan mereka melalui jabatan fungsional ASN. Baik. Pak Nurhan, ketika kita bicara juga SDM, Pak, saya mengingat ada satu teori yang mengatakan ACS begitu, Pak. Attitude, Bapak tadi menyinggung attitude. Kemudian skill, kompetensi, Pak. Bagaimana SDM LPPRR ini bisa bersaing, Pak? Secara attitude-nya bagus, skill-nya juga lihai, kompetensinya juga ini sesuai on the right job-nya gitu, seperti apa kemudian akan dibangun, Pak? Yang kami bangun pertama kan pengembangan knowledge, pengembangan skill-nya ya tentu melalui pelatihan. Sudah ada gedungnya pun juga, ada gedungnya, ada pusdiklam di kami. Ada pusdiklamnya. Kemudian pengembangan manajer sosial kulturalnya. Bagaimana attitude-nya dibangun itu tentu melalui kami ada program bagaimana melakukan pembinaan jiwa korsa. Itu. Jadi semua satker kita tuntut untuk bagaimana melakukan pembinaan jiwa korsa, dan dalam pembinaan jiwa korsa itu akan tertanam itu tadi 3 aspek itu. Patriotisme, patriotisme, kemudian nasionalisme dan profesionalisme. Patriotisme, nasionalisme dan profesionalisme. Itu tertuang dalam Triprasetya. Triprasetya tadi. Ini akan menjadi dasar dari attitude yang baik, skill yang ulung begitu lihai, dan kompetensinya juga itu dasar kerja akan RRI. kuat. Dasar kerja RRI kemudian dikombin dengan situasi tuntutan regulasi yang ada. Nah, regulasi apa yang ada? Kalau ASN berarti regulasinya undang-undang ASN, yang dengan PP-nya ada PP P3K, ada PP tentang manajemen PNS. Kemudian jangan lupa kami juga ada kode etik. Kode etik yang paling penting, Pak, ya. Kode etik angkasawan itu kami ada punya. Nah, jadi bagaimana kami membantu dan membentengi SDM RRI itu bukan kita menuju tangguh, tapi sudah tangguh. Tapi profesionalismenya masih perlu ditingkatkan. Menuju profesionalisme sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan era, masa, maka itu yang kita butuhkan. Karena setiap era, setiap masa, tentu profesionalismenya berbeda. Setiap masa ada sebuah sistem, dan setiap sistem ada sebuah masa. Dan Pak Nurhanuddin melihat CPNS, kemudian juga P3K nanti semuanya akan menuju ke sana begitu, Pak? Insya Allah. Sudah tangguh dan profesionalismenya ini harus selalu
menjadi penguatan, empoweringnya akan di situ begitu Pak. Dan memang bukan hanya RRI, Mas. RTVRI pun juga begitu. Bukan hanya TVRI, semua ASN. ASN. Semua yang namanya ASN masuk di dalam rezim reformasi birokrasi, maka itu tentu akan terbina ya tadi itu kemampuan kompetensinya, ya kompetensi knowledge, skill, dan kemudian kompetensi attitude-nya itu akan terbina karena ada tolak ukur indikator kinerjanya, berdisiplin atau tidak, terpenuhi SKP-nya atau tidak. Nah, itu tolak ukurnya itu semuanya. Dan itu kami di RRI setiap hari ada laporan capaian kinerja. Dari masing-masing individu PNS-nya Pak ya? Semuanya PNS dan P3K sudah ada tolak SKP ukurnya. online ya? Ya, SKP online. LCK online, laporan capaian kinerja online juga. Baik. Ya, dan tanggal 5 kami dinilai oleh Kemenpan untuk menilai pelaksanaan RB di RRI. Dan ada ditetapkan ada 5 sampel satker yang akan menjadi sampling. Satunya adalah RRI, salah satunya. Salah satunya RRI Solo. RRI Solo. Kemudian Bukit Tinggi, Padang, nah itu yang akan menjadi sampling untuk menentukan apakah RRI ini indeks RB-nya bisa naik dan kalau naik ya alhamdulillah tentu bagaimana dengan kenaikan memenuhi standar misalnya karena baru kami di CCC kemudian bisa naik ke B ya baru bisa kita usulkan untuk kenaikan tunjangan kinerjanya. Karena hanya dengan kenaikan indeks RB, sebuah lembaga yang masuk rezim remunerasi yang bisa naikkan tunjangan kinerja. Baik. Pak Nurdin, perbincangan kita sangat berharga. Ya, kami akan menantikan kemudian apa yang akan menjadi kebijakan-kebijakan depan, khususnya juga tadi empowering dan pengadaan CPNS dan P3K. Ini semoga bisa memenuhi kuota begitu Pak. Dan kemudian juga sumber daya manusia bisa tercipta. Sudah tangguh, namun profesionalismenya harus selalu ditinggalkan. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di TVRI Sulteng dan juga di Kota Palu, di Direktur SDM dan Umum LPP RRI sudah hadir Pak Nurdin. Mari bersama pemirsa sesuai jargonnya adalah sekali di udara tetap di udara begitu Pak ya. Sekali merdeka, tetap merdeka juga. Ini menjadi perbincangan kami pemirsa, semoga bermanfaat untuk Anda dan kita akan bergabung bersama TVRI Nasional selanjutnya. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.